Kami mengucapkan selamat sore dan selamat sore untuk yang di Amerika dan selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara Fisdak Rumah Tangga pada saat ini. Kita mempunyai pembicara yang hebat pada saat ini yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga yang diberkati ini untuk membawakan firman Tuhan melalui seminar rumah tangga pada saat ini untuk kita semua yang sudah hadir. Baiklah, kita akan mulaikan acara ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu spesial. Kami persilakan. Terima kasih untuk lagu yang sudah dibawakan oleh adik-adik kita, mengangkat iman percaya kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau pertemukan kami kembali pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan pendeta dan ibu pendeta seterus, yang akan mengingatkan kami bagaimana kami akan selalu mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau mengurapi pendeta dan ibu pendeta seterus yang akan membawakan firman Tuhan. Ya, Engkau berikan mereka roh kudus-Mu, sehingga itu jadi kekuatan bagi kami, umat-umat Tuhan, untuk selalu berjalan dan mengasihi Engkau Tuhan. Pimpinlah acara ini sampai dari awal sampai akhirnya. Karena kami serahkan semuanya dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, Imam besar kami yang akan segera kembali di awan-awan menjemput umat-umat yang sisa. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, untuk pembicara seminar kita pada saat ini adalah keluarga Pendeta Sugi Sitorus Mangual. Sebelum mereka akan membawakan seminar yang berjudul Membesarkan Anak di Masa Modern, kita akan mendengarkan singkat perkenalan dari pelayanan keluarga ini. Saya akan membacakan. Pada tahun 1987,
Pendeta Sitorus menjadi gembala internship di Subang, Jabar. Tahun 90 sampai 92 gembala internship di Palembang. Tahun 1992 sampai 97 gembala distrik Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan tahun 1997 sampai 2009 chaplain Rumah Sakit Advent Lampung. Tahun 2010 dipercayakan menjadi sekretaris associate kependetaan dan direktur penatalayanan DSKS. Baru tahun 2011 sampai 2015 eksekutif sekretaris DSKS. Sorry kalau saya tidak tahu kepanjangannya. Dan pada tahun 2016 sampai 17 menjadi ketua DKS dan tahun 2017 menjadi ketua Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan beliau, Pendeta Sitorus, menikah dengan istri bernama Christine Sitorus Mangual. Keluarga ini dikaruniai dengan 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sebelumnya saya ke DSKS adalah daerah Sumatera kawasan Selatan. Ya. Dan anak-anak mereka sudah menikah, dan yang pertama Clement Sitorus menikah dengan Christine Saironsong. Mereka mempunyai anak 3, William, Ben, dan Lily. Yang kedua Calvin Sitorus menikah dengan Dian Huta Barat, mempunyai 2 anak, Kirana dan Isyana. Dan untuk yang 3 dan 4 mereka kembar, Stephen Sitorus dan Stephanie Sitorus. Stephen Sitorus menikah dengan Putri Simamora, mempunyai 1 anak, Eliana Uli Sitorus, dan Stephanie Sitorus menikah dengan Gatra Wijaya, baru mempunyai 1 anak bernama Tama. Baiklah, untuk waktu dan kesempatan ini kita berikan kepada keluarga Pendeta Sitorus untuk membawakan seminarnya. Kami persilakan. Dan sebentar, setelah pembahasan kita akan ada tanya jawab untuk pertanyaan hal-hal yang akan kita jawab, kita akan diskusikan. Terima kasih, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nenggolan. Terima kasih untuk Fisdak yang telah mengundang kami untuk menyampaikan. Sebenarnya bukan seminar ya. Ini hanya pelajaran yang saya ambil dari Alkitab dan buku Roh Nubuat. Terus terang ini pelajaran tidak ada di saya punya laptop sebelumnya ya. Jadi saya dalam kurun waktu 2 minggu ini kejar-kejar baca sana-sini dan saya boleh sarankan supaya saya hanya membangkitkan semangat dari para orang tua, khususnya mereka yang masih mempunyai anak-anak kecil dan juga anak-anak yang remaja. Bagaimana kita boleh mendidik anak kita di dalam kebenaran Tuhan. Sebenarnya Pendeta Rantung senior lebih pantas untuk menyampaikan seminar ini. Tetapi saya mohon izin ya Om ya, supaya biarlah saya boleh berbicara, nanti Om boleh tambahkan ya. Baik, saya akan share screen. Oke, sebentar. Share screen dulu. Mana tadi ini ya? Oke. Sudah kelihatan? Oke, dalam slideshow ya. Membesarkan anak di masa modern. Ya, ini memang sangat
menantang kalimat ini atau judul ini di masa modern, ya, tidak seperti di masa-masa yang lalu, ya, di masa-masa yang bukan modern, ya. Nah, baik. Nah, membesarkan anak di masa modern memiliki pergumulan yang lebih, memerlukan hikmat dan kuasa dari Tuhan. Ini sangat perlu, saudara. Kita perlu hikmat dan kuasa dari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa anak-anak kita adalah pemberian Tuhan, bahkan milik Tuhan. Ya. Jadi Tuhanlah yang kasih sama kita, kemudian sekalipun itu anak kita, tetapi milik Tuhan. Dan Ia yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Ya. Kalau saudara dan saya benar-benar merasa menyadari bahwa anak-anak kita itu adalah milik Tuhan, saat yang sama kita harus dengan pasrah, dengan penyerahan yang sempurna, mengembalikan anak itu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh mendidiknya melalui kita sebagai orang tua. Itu sebabnya kita harus banyak bertanya kepada Tuhan. Ya. Nah, dalam Mazmur 127 ayat 3 katakan, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya. Milik pusaka, milik pusaka itu artinya yang tidak boleh diabaikan, yang menjadi milik abadi dari Tuhan. Ya. Jadi anak-anak kita, kalau kita coba renungkan ayat ini, adalah anak-anak yang seharusnya memiliki kehidupan yang kekal. Karena mereka adalah apa? Milik Tuhan, milik pusaka, milik untuk selama-lamanya dari Tuhan. Ya. Dan kalau disebut anak lelaki bukan berarti anak perempuan, tidak. Ini hanya gaya bahasa Alkitab. Nah, semoga anak-anak lelaki kita, ini ayatnya dalam Mazmur 140, nanti saya akan kasih ayatnya. Seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Ya. Jadi keberadaan anak-anak lelaki kita, anak-anak perempuan kita harus menjadi berkat bagi rumah tangga, bagi bangunan istana. Bayangkanlah saudara, tiang-tiang penjuru, apa artinya? Semua tiang boleh roboh, tetapi tiang penjuru tidak boleh roboh. Demi apa? Keutuhan dalam rumah tangga. Nanti kita akan bahas untuk waktu berikutnya. Nah, Tuhan memberikan buku penuntun yang terbaik, yang tidak pernah usang, yang isinya dapat diterapkan pada sepanjang zaman, bahkan di masa modern sekarang ini. Yang pertama itu Alkitab. Ya. Banyak orang ingin menerima informasi bekas, tetapi saya memohon kepada kita, umat-umat Tuhan di Fisdak, ya, biarlah kita tekun meneliti Alkitab ini, dan kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kemudian buku Roh Nubuat, Rumah Tangga Advent, dan Mendidik dan Membimbing Anak. Kalimat-kalimat yang saya tulis di sini kebanyakan, bahkan boleh saya katakan 90% berasal dari buku-buku Roh Nubuat. Ya. Jadi kita pelajarilah ini dengan tekun. Ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca. Ya. Baik, di Amsal 29 ayat 17 katakan begini, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya. Jadi Indonesia Terjemahan Baru katakan didik. Apa akibatnya? Kita akan tentram, bahkan bersukacita. Ya. Indonesia Terjemahan Lama katakan, ajarilah anakmu, maka ia pun akan menjadikan kesenanganmu. Ya. Kita akan senang, saudara, kalau kita ajar anak kita.
bahkan ia pun akan mendatangkan kesukaan kepada hatimu. Di masa tua kita, saudara, tidak ada yang paling menyenangkan hati kita, ya, kecuali anak-anak yang mendatangkan kesenangan dan kesukaan bagi hati kita. IMB katakan, ajarlah anakmu, maka ia akan memberimu ketenangan. Wah, luar biasa, saudara. Kita tentram, kita senang, kita tenang. Apalagi yang bisa menggantikan ketiga hal yang sangat kita perlukan sebagai orang tua. Bahkan menyenangkan jiwamu. Kita sukacita, kita bersuka hati kita, bahkan senang jiwa kita. Kemudian Yesaya katakan, didiklah anakmu, maka ia memberikan ketentraman kepadamu dan menjadi hiburan bagimu. Wah, kita terhibur melihat anak-anak kita. Walaupun kita mulai tua, mulai sakit-sakitan, tapi ada hiburan bagi kita. Yaitu siapa? Anak-anak yang telah kita didik. Ya. King James Version katakan, correct thy son, and he shall give thee rest. Wah, ini dia. Rest. He shall give delight unto thy soul. Ya. Jadi kita akan rest, kita akan memiliki apa? Kebahagiaan. Kemudian give your son training. Ya, kita correct, kita punya anak-anak, kita give, kita punya anak-anak training, ya, memberikan pelatihan, ya. Kemudian kita disiplin, ya, disiplin. Kita punya anak-anak kita. Saya senang baca dalam bahasa Inggris, Easy English Version, dikatakan, do not let your children do always what they want to do, so they will not make you ashamed of them. They will always make you happy. Wah, jadi dengan tidak membiarkan kita membiarkan anak-anak kita melakukan apa yang mereka inginkan, ya, kalau kita bisa mendisiplin mereka, mengajar mereka, mendidik mereka, ya, mereka tidak akan membuat kita malu, ya, tetapi bahkan mereka akan membuat kita apa? Selalu bahagia. Nah, saudara, mendidik, mengajar, melatih, mendisiplin anak-anak adalah pekerjaan tidak mudah. Sering kita mengeluarkan air mata dalam mendidik mereka. Tetapi jauh lebih baik kita sesekali menangis ketika kita mendidik mereka daripada kita terus-menerus menangis ketika melihat mereka hidup di masa dewasa mereka. Ya. Saya sangat terperangah dengan kenyataan ini, saudara. Memang tidak mudah mendidik anak. Terkadang kita harus berdoa sambil menangis. Terkadang kita harus menangis di hadapan mereka, memohon kepada mereka. Tetapi itu jauh lebih baik daripada apa? Nanti setelah mereka dewasa, setiap hari kita menangis, memikirkan kehidupan mereka. Jadi mendidik adalah tugas utama dari ayah, khususnya ibu, bagi anak-anak kita. Bahkan ketika mereka bertumbuh menjadi anak remaja, kita harus terus bertanggung jawab dalam mendidik mereka. Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, orang muda ini berasal dari kata na'ar dalam bahasa Ibrani, yang diterjemahkan adalah bisa a boy, a girl, atau yang pasti itu from the age of infancy to adolescence. Ya, jadi di usia dari anak-anak sampai masa remaja. Dan masa remaja adalah masa yang paling sulit kita hadapi. Ya, kita harus akui ini.
karena anak-anak itu sedang bertumbuh, sedang akil balik, sedang mencari jati diri. Ya. Perlu kita ketahui penyebab anak remaja menjadi susah diatur dan sikap yang harus kita buat. Yang pertama adalah contoh dari orang tua atau teladan. Saudara, anak remaja itu sangat sensitif dan membenci kemunafikan. Orang tua yang tidak melakukan apa yang mereka ajarkan akan berpengaruh sangat buruk pada mental mereka. Mereka akan menjadi apati dan masa bodoh terhadap didikan orang tua. Jadi jangan sekali-kali kita katakan kepada anak kita, jangan makan es krim, sementara kita pemakan es krim. Ya, jangan. Kita harus ajar mereka dengan contoh dan teladan. Karena memang anak-anak remaja ini sangat membenci kemunafikan. Ya. Nah, ketika kita mengajar mereka untuk membaca Alkitab, kita telah terlebih dahulu dilihat oleh mereka menjadi pelajar Alkitab yang tekun. Cara kita menguduskan Sabat, setia dalam penata layanan, murah hati, mengasihi. Saudara boleh tambahkan dalam hati saudara dan saya, adalah hal-hal yang sangat cermat diperhatikan oleh mereka. Walk the talk adalah kunci utama dalam mendidik anak-anak kita sejak kecil sampai remaja. Mungkin Ibu Storus boleh kasih pengalaman anak kedua kami, Kelvin, ya, waktu itu dibilang sabar. Coba mungkin Ibu Storus yang lebih pengalaman yang ini. Jadi ini cerita waktu saya disuruh khotbah di BWA, ada Women Ministry. Jadi hari Sabat itu saya berdiri di mimbar berkhotbah. Kelvin waktu itu anak kedua kami baru sekitar umur 2 tahun. Dia baru bisa bicara, ya. Dan dia kelihatannya ya biasa-biasa saja. Saya tidak sangka dia sudah mengerti khotbah, ya. Jadi waktu saya bilang di khotbah, ya, kita sebagai orang tua khususnya ibu bla 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 harus sabar sama anak-anak. Selesai khotbah, kami pulang, kami makan dengan mertua, kebetulan rumah kami dekatan. Jadi makanlah. Tapi saya mau anak itu duduk diam makan. Tapi dia maunya naik sepeda. Jadi dia naik sepeda, saya kejar-kejar. Saya bilang, Pepin, ini nggak benar makan kayak gini. Nanti tumpah-tumpah. Ya, nanti tumpah-tumpah. Ayo. Duduk di sini. Dia mondar-mandir. Pepin, dengar mama bilang, ya. Kamu itu duduk. Kalau diomongin dengar. Tiba-tiba dia bilang, sabai, tapi mama tidak sabai. Artinya sabai itu sabar, tapi mama ini. Loh, itu kan tadi saya sebut di khotbah, ya. Ternyata dia ngerti. Dia bilang, wah ini ibu hanya tahu bicara di depan. Sabar, tapi dalam prakteknya ya saya memang kurang sabar, saya marah-marah, jadi saya rasa memang bersalah waktu itu, ya. Itulah pengalaman kami. Baik, terima kasih, Bu Storus. Jadi anak-anak ini hati-hati, saudara. Mereka akan sangat cermat memperhatikan kita. Ya, kalau kita, ya, kami kebetulan sekarang ada 2 cucu tinggal di rumah. Ya, mamanya ajar supaya jangan ngomong. Jangan bicara waktu makan, nanti keselak. Jadi pada waktu saya bicara, cucu saya marah kepada saya. Ya, itulah anak-anak. Ya, mereka harus melihat contoh yang baik. Yohanes 13 ayat 15 katakan, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus minta supaya kita lakukan sesuatu karena dia terlebih dahulu sudah melakukannya. Dia begitu sabar kepada murid-murid, murid-murid juga diminta untuk sabar. Dia begitu menunjukkan roh kerendahan hati, murid-murid juga diminta hal yang sama. Dia murah hati, murid-murid juga diminta untuk lakukan hal yang sama. Jadi teladan kita. Paulus juga menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Itu yang Paulus bilang. Ya. Jadi mendidik anak itu sangat-sangat berkuasa
kalau kita mendidiknya dengan sikap kita. Action speak louder than words, ya. Jadi tindakan kita, sikap kita, apa yang kita perbuat berbicara lebih keras daripada kata-kata kita kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus sabar dan jaga emosi. Seringkali kita sudah memberi contoh yang baik, anak-anak kita tidak mengikuti teladan kita, ya. Nah, kita harus memberi nasihat pagi dan malam. Kita sudah ya memberi nasihat pagi dan malam dalam acara kebaktian di rumah, juga di gereja. Dan mereka menunjukkan sikap yang baik ketika di rumah. Namun satu saat ada sikap yang tidak baik yang mereka tunjukkan. Saat inilah kita harus menunjukkan kesabaran yang ekstra dan jaga emosi. Jangan, kalaupun kita sudah memberikan contoh yang baik, berkata-kata baik, menasihati mereka dengan baik, tetapi ketika satu waktu mereka menunjukkan sikap yang tidak kita harapkan, disinilah kita harus sabar dan jaga emosi, khususnya bapak-bapak, ya, dan juga ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu emosinya dengan mulut yang pedas, berkata dengan pedas, tapi bapak-bapak biasanya dengan apa? Dengan tangan, ya. Jangan pernah lakukan itu. Kalaupun kita harus pukul anak kita, biarlah itu 1 kali untuk seumur hidupnya, ya, 1 kali. Saudara boleh cari itu dalam tulisan Nyonya White, ada itu. Hanya 1 kali kita diizinkan untuk apa? Pukul anak kita, ya. Kita harus menyadari bahwa ada orang, lingkungan di luar sana, teman-teman di sekolah, dan tempat lain yang memberi pengaruh yang kuat kepada anak-anak kita. Itu sebabnya kita harus sabar, ya. Kita harus mengasihi mereka. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7, kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya. Dan ditutup, ya, diawali dengan kata sabar dan ditutup dengan kata sabar juga di ayat yang ke-7. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, anak-anak kami ini tinggal di asrama. Dan apa yang mereka ceritakan kepada mamanya, apa yang terjadi di asrama, ya, ternyata mereka belajar untuk menjadi apa di asrama itu. Coba Mama terangkan. Ya, kami memang waktu kirim anak-anak ke Kawangkoan, karena kami ingin lihat mereka mandiri, ya. Mereka lebih atur waktu dan banyak hal. Sebab kami lihat kayaknya di rumah kami belum mendidik mereka dengan benar. Siapa tahu di sekolah lebih bagus karena rame, menyenangkan, ada teman-teman, ya. Jadi kami kirimlah mereka. Ternyata anak kami yang nomor 3, mereka bilang, Mama tahu, kami ini tahu banyak yang jahat-jahat di asrama. Oh ya, apa aja? Banyak lah katanya. Nah, kalau dia sudah bilang banyak, itu memang banyak, ya. Dan saya bilang, aduh Tuhan, ini anak-anak. Terus kalian jadi gimana? Ya ngeri lah, kita harus pilih teman. Ya betul, kalian harus belajar bikin pilihan. Terus kamu bikin apa lagi? Ya mainlah dengan anak-anak Papua. Rupanya anak-anak Papua itu jauh lebih lugu, lebih menyenangkan, lebih friendly, ya. Jadi anak kami yang nomor 3 itu temennya justru anak-anak Papua. Dan dia bilang, Mah, ini graduation orang biasanya makan banyak-banyak. Temanku nih orang-orang Papua, Mah. Oke, maksudnya iya 2 atau 3 kali lipat lah itu makanan. Oke, saya bilang. Jadi waktu teman-temannya datang makan di jam perpisahan, saya bilang, oh ini teman-temannya. Rupanya memang dia belajar pilih teman. Dia belajar untuk atur dia punya keputusan untuk bertindak. Dan saya bilang, itu yang saya mau kamu dapat di asrama. Ya itu saja. Baik. Jadi justru di asrama katanya dia tahu belajar bagaimana berbuat jahat. Bayangkan saudara, ya, walaupun dia tidak ikuti, ya. Itu sebabnya kalau satu waktu kok anak kita begini, siapa tahu di sekolah Sabat kita harus didik anak kita. Ya, Nyonya White katakan didik anak kita sedemikian rupa sehingga membuat mereka bukan saja menjadi penghuni sorga, tetapi melalui mereka
mereka bisa menarik lebih banyak orang, teman-teman mereka, untuk apa? Menjadi pewaris kerajaan surga. Nah ini dia saudara, kita harus dengan sabar mendidik mereka, mengajar mereka. Kemudian yang ketiga, luangkan waktu bersama dengan mereka. Nah, banyak orang tua merasa nyaman membiarkan anak mereka asik dengan kegiatan mereka. Nyaman karena mereka tidak saling mengganggu. Tetapi Ulangan 6 ayat 7 dan 9 katakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau apa? Duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini dia saudara. Kita harus punya waktu dengan mereka. Jangan pernah abaikan mereka ketika kita sibuk dalam pekerjaan kita. Tapi kita harus punya waktu. Entah pada waktu duduk dalam perjalanan, mau tidur atau baru bangun, ya, kita luangkan waktu bersamaan dengan mereka. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, ya. Jadi ajaran itu kita lakukan melalui perbuatan kita, tangan, dan melalui pemikiran kita, ya. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Bayangkan saudara, di rumah kita ingat ajaran itu. Di luar sebelum kita keluar kita ingat, bahkan kita praktekkan ajaran itu. Ajaran dari orang tua yang mengasihi Tuhan. Nah, aturan kebenaran Tuhan harus menguasai seluruh kehidupan kita dan anak-anak kita sejak masa kecil mereka. Kemudian yang berikut, ajarkan kesusahan. Ya, saya tertarik Arbi Suharyanto. Ya, Arbi Suharyanto, dia ahli psikolog. Saudara boleh lihat di Google, ini dia seorang psikolog yang kenamaan. Dia katakan begini, jika sehari-hari anak-anak mendapat segalanya dengan mudah seperti makan, tinggal makan, tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, ajak dia berperan dalam susah. Nah, ini dia. Tunjukkan bahwa hidup harus berjuang dengan bekerja. Kalau tidak, ia akan menjadi orang dewasa yang diremehkan orang lain, tidak berguna, bahkan menyusahkan orang lain. Wah, luar biasa ini. Ya, ini luar biasa ini. Ya. Ada contoh, Ya, silakan. seorang teman, dia punya anak, dia hanya suruh belajar, ya, belajar, pulang sekolah, ada les ini itu, tidak pernah diajar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Nah, waktu dia tamat kuliah dikirim ke Jerman. Sampai di Jerman, anak ini susah, nggak tahu atur makanannya, bajunya, kebersihan di rumah. Singkat cerita, akhirnya mereka kirim pembantu ke Jerman hanya untuk tolong anak ini. Dan saya kira ini anak pun, kalaupun dia sudah sekolah begitu tinggi di Jerman, tamat, wisuda dengan angka terbaik, tapi saya kira dia tidak akan tahan bekerja. Sebab ketika dia bekerja, dia perlu tabah, dia perlu tekun, setia dengan hal yang kecil, dan itu hanya didapat di rumah, di pekerjaan-pekerjaan yang sederhana di rumah. Jadi memang satu cerita juga, ini anak dia bosan, dia sudah juga ya. Ini anak waktu dia keluar, dia tamat dari sekolah, dia bilang, yes, saya sekarang bisa indukos sendiri. Saya mau keluar dari ini rumah yang begitu banyak peraturan, katanya. Jadi waktu dia bicara seperti itu kepada ibunya bilang, ya mudah-mudahan kamu lebih berbahagia. Jadi waktu dia diinterview, ya kaget, wah tempat interview sudah kosong, rupanya dia terakhir. Wah, celaka, dia bilang, kok cepat sekali selesai. Tapi baru mau masuk pintu pagar, dia lihat itu grendelan kunci pintu tuh agak maju. Wah, ini bisa kait orang punya baju, bisa robek. Jadi dia sorong. Lalu dia betulkan pintu dan dia masuk. Di jalan dia lihat, waduh, ini selang untuk siram bunga. Tertebar begitu saja dan airnya luber kemana-mana. Dia cari di mana itu kerannya. Jadi dia putar,
Dia taruh selangnya di tempatnya dan dia masuk. Begitu dia mau masuk, dia lihat, wah ini keset miring, dia luruskan. Dan waktu dia duduk di ruangan tunggu, dia lihat kenapa ini kipas angin muter-muter. Tapi dia matikan. Dia lihat juga TV di sudut sana, nyala. Dia pergi matikan, sebab tidak ada yang nonton. Jadi dia duduklah, dia tunggu. Begitu namanya dipanggil, dia langsung disalam. Nah, selamat datang, selamat bergabung dengan perusahaan kami, bla bla bla. Oh, dia heran, belum ada interview, dia sudah disalam. Dan mereka bilang, kami sudah lihat bagaimana cara Anda masuk ke dalam kompleks perusahaan ini. Dan apa yang sudah saudara bikin itu meyakinkan kami bahwa orang seperti inilah yang akan bekerja dengan bagus, akan kuat, akan tegar, dan bla bla bla. Wah, dia pulang, ini anak pulang, dia cerita sama mamanya dan dia bilang, luar biasa, terima kasih. Saya sudah diajar bekerja, saya sudah dilatih di rumah. Dan saya pikir inilah yang Nyonya White bilang, anak-anak harus diajar kerja di rumah. Walaupun memang kita cerewet ya, capek juga, tapi kita ajar. Dan sekarang saya memang lihat anak-anak ketika mereka di rumah tangga, wah ternyata anak kami yang paling besar, dia bilang lebih enak nggak ada pembantu mah. Aku kerja sendiri, aku urus mereka. Oh syukurlah. Jadi apa yang sudah dia terima di rumah, dipraktekkan di rumah tangganya, dan ya kita berbahagia ya, itu saja cerita. Oke, terima kasih, Pastorus. Ini ada kutipan, tolong dicari ya saudara ya, di buku apa, nanti ada hadiah lah siapa yang bisa menemukan ini. Ya, hadiahnya saya doakan khusus lah. Tidak ada kejahatan atau kesalahan yang lebih besar yang dapat dilakukan oleh orang tua selain tidak mendidik mereka bekerja di rumah. Nah, ini dia saudara. Ya. Jadi sangat salah besar kalau kita tidak didik anak kita bekerja di rumah. Mungkin pekerjaan sederhana, membuang sampah pada tempatnya. Ya, saya senang cucu kami yang kecil ini yang umur 2 tahun pakai Pampers, begitu dia bangun pagi, kalau selama siang hari dia tidak pakai Pampers ya. Baru umur 2 tahun tapi dia sudah bisa minta untuk pipis, untuk bisa ke belakang ya. Nah, begitu dia buka Pampers di pagi hari, dia sendiri yang taruh itu di tempat sampah Pampersnya. Ya. Mungkin lebih besar lagi menyapu lantai, kemudian mengepel, membawa piring kotor ke tempat mencuci piring, dan kalau lebih besar lagi dia bisa cuci piring, membereskan kamar, dan seterusnya. Yang pasti kerja harus menjadi tanggung jawab dari anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tidak bekerja di rumah kita. Kolose 3 ayat 21 katakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya, supaya jangan putus asa. Ya, fathers, do not make your children angry with you. They might think that they can never do anything to make you happy with them. Nah, jadi kebaikan kita pada anak-anak harus dalam semua kondisi dan situasi, bukan hanya di depan orang lain sehingga mereka ambil kesempatan untuk itu. Jadi maksudnya saudara, kita memang baik hati sama mereka di segala tempat. Saya ingat satu cerita, katakan seorang pendeta, dia tarik anaknya dengan katakan, ayo kita pulang. Ini sudah tutup Sabat, gereja sudah mau dimatikan lampunya. Ayo kita pulang, sudah selesai acara gereja. Tapi anak itu katakan, enggak mau papa, enggak mau. Aku mau di gereja saja. Ya. Lalu papanya tanya, kenapa? Ini sudah mau pulang semua orang-orang. Lalu dengan lantang si anak berkata, karena kalau di gereja, papa baik. Katanya. Kalau di gereja, papa baik. Ya. Nah saudara, kita harus baik dalam semua kondisi, situasi, bahkan di segala tempat. Di dalam rumah tanggalah pendidikan harus dimulai. Disinilah sekolahnya yang pertama dengan orang tua sebagai guru. Pelajaran yang harus menuntun dia seumur hidupnya. Pelajaran tentang sikap, hormat, penurutan, dan pengendalian diri.
Nah, pengaruh dalam rumah tangga selalu memberikan pengaruh yang sangat besar untuk kebaikan atau kejahatan bagi anak-anak. Jikalau kita tidak mendidiknya dengan benar, setan akan mendidiknya melalui alat-alat pilihannya. Saudara, mendidik anak itu bukan pilihan, tapi keharusan. Keharusan. Dan dosa yang kita bisa lakukan yang terbesar kepada Tuhan adalah ketika kita tidak mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak itu sekali lagi adalah milik Tuhan. Yang harus kita kembalikan kepada Tuhan untuk menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan melalui kehidupan mereka. Tim Lahir katakan dalam bukunya Happy Though Married menerangkan bahwa salah satu penyebab utama anak-anak memberontak kepada orang tua adalah karena ibu mereka yang menjadi bos di rumah. Saya simpan saja dulu pernyataan ini, kapan-kapan kita bisa bertemu kembali. Tetapi yang jelas, saudara, rupanya pemberontakan yang ada dalam rumah tangga itu terjadi ketika anak-anak tidak mendapat teladan. Ketika ibu mereka berontak kepada ayah mereka, menjadi bos di rumah, maka anak-anak tidak dapat teladan dalam mana mereka harus apa? Tunduk kepada orang tua mereka. Itu sebabnya Efesus 5:22 katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir, saudara, siapa yang akan kita cari di sorga? Musa, Abraham, Daniel, Yusuf, Adam, Hawa? Boleh-boleh saja. Tetapi orang yang paling tepat yang harus kita cari setelah Tuhan Yesus adalah keluarga kita. Saya yakin di sorga tidak ada lagi air mata, tetapi tears of joy akan memenuhi sorga. Saudara boleh bayangkan ketika kita tiba di sorga, satu persatu anak-anak kita akan datang menghampiri kita dengan mengatakan, terima kasih Papa, terima kasih Mama, karena doa kalian, karena kesabaran kalian, karena didikan kalian, karena teladan kalian, kami ada di sini. Oh, kita akan bersyukur dan menangis dengan penuh sukacita, ya. Karena memang tujuan kita memiliki anak, saudara, kita harus ingat ini. Tujuan kita memiliki anak adalah membawa mereka ke sorga. Karena kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Dan sebagai penutup, saya ingin memberikan satu lagu pujian yang kiranya boleh. Apa suaranya terdengar jelas?
surga, bahagia selamanya. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur karena firman Tuhan melalui Alkitab dan juga buku Roh Nubuat mengingatkan kami kembali betapa kami mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak kami supaya mereka menjadi pewaris kerajaan sorga. Urapi kami sebagai orang tua yang tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah menjadi putus asa di dalam mendoakan mereka, membimbing mereka, bahkan di masa dewasa mereka sekalipun, kami boleh terus dijadikan oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan di dalam menasehati mereka. Jaga kami Bapa, supaya menghidupkan teladan yang benar, yang boleh dilihat oleh anak-anak kami, cucu-cucu kami, supaya mereka juga boleh diselamatkan waktu Tuhan datang. Terima kasih Engkau dengar dan jawab doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Mungkin sebelum kita akan mengenakan tanya jawab, kita minta kesediaan dulu Pendeta Alex Rantung untuk bisa membawakan kita untuk menutup dalam tutup Sabat. Karena kita di daerah Jersey masih Sabat, mungkin kita minta kesediaan Pendeta Alex Rantung untuk doa tutup Sabat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa semua yang bertakhta dalam kemuliaan surga, terima kasih kami telah mengikuti pelajaran yang sangat penting bagaimana kami harus menuntun, mendidik, membawa anak-anak kami untuk setia kepada Tuhan. Agar kami semua pada waktu Yesus datang akan bertemu dalam kerajaan surga dengan satu kesukaan besar, karena seluruh keluarga diselamatkan Tuhan. Tuhan, kami baru selesai meninggalkan hari Sabat yang kudus ini. Tuhan telah memberkati kami dalam kebaktian kami di gereja kami masing-masing. Untuk itu kami bersyukur, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang 6 hari mendatang ini, agar kami boleh berada dalam kerajaan kemuliaan Tuhan waktu Yesus datang, untuk bersama-sama bertemu dengan Yesus di angkasa, dan masuk ke dalam kerajaan kemuliaan surga, untuk kekal selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih atas lagu yang dibawakan tadi. Kita akan ada di surga. Dan setelah saya melihat yang menyanyi itu adalah Alvin, Grace, kedua anak mereka, dan saudara-saudara yang lain. Bahwa kita semua perlu untuk ke surga. Terima kasih Tuhan. Teguhkan iman kami agar tidak goyah, tetap setia hingga sampai Tuhan datang. Berkati acara selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, kita akan tiba pada sesi tanya jawab. Mungkin ada saudara-saudara yang di Zoom yang terlebih dahulu akan memberikan pertanyaan. Ada pertanyaan yang kita dapat diskusikan, dan kita akan meminta keluarga Pendeta Sitorus dapat memberikan atau memberi jawaban, dan kita juga melihat ada pendeta-pendeta senior di sini yang bisa juga memberikan pengalaman ataupun share tentang pengalaman-pengalaman mereka. Baiklah, mungkin ada pengalaman atau pertanyaan yang bisa ditanyakan yang di Zoom atau yang ada di live stream. Kami persilakan. Halo. Oke, Pendeta Rantung. Saya
sangat tertarik dengan pelajaran yang sangat penting ini. Sebagaimana saudara ketahui, saya dan istri saya ini sudah menikah 56 tahun. Dan Tuhan memberkati kami dengan 4 anak, sama dengan keluarga Sitorus, 4 anak. 3 laki-laki, 1 perempuan. Dan sama persis, Tuhan memberkati kami dan anak-anak setia kepada Tuhan. Satu hal yang sangat penting yang ingin saya kemukakan adalah orang tua harus memberikan teladan yang sangat baik. Saya teringat, kami sudah mempunyai rencana anak kami, Stephen Jonah Rantung ini, yang pendeta di New Jersey. Kami rencanakan dia untuk mengambil kedokteran ke Filipina. Karena kakaknya sudah dokter, ambil dari Manado, dan bekerja sebagai dokter. Tapi kami rencana supaya dia juga mengambil dokter. Sudah direncanakan. Tapi akhirnya dia menjual buku di Sulawesi Selatan. Dan pada waktu kami kembali dalam bertugas di Amerika Selatan ini, di Afrika, maksudnya di kalau ada pergi. Kami pulang dari tugas ini, yang tadi sekolah sahabat yang bertanya-tanya dari Brasil, sorry. Kami pulang dari Brasil, kami ke Jakarta, sedang ceramah. Ada ceramah di Jakarta. Tiba-tiba kami kaget, ada orang tepuk kami dari belakang. Kami lihat, loh, ini anak kami, si Stephen. Stephen, kamu kan di Makassar, kok sekarang ada? Lalu dia katakan, iya, berarti jual buku bagus, sehingga sukses. Hanya papi, saya mohon maaf, papi. Saya mohon maaf. Apa yang dimaafkan? Begini, Pak. Tadinya kan direncanakan sekolah kedokteran. Tetapi karena contoh teladan papi mami, maka saya mengambil keputusan untuk menjadi sama seperti papi sebagai pendeta. Jadi sangat penting keluarga memberikan contoh bagi anak-anak kita. Terima kasih. Amin, terima kasih untuk pengalaman. Baiklah kita Regen, ada mau pertanyaan? Untuk Arda, kami persilakan. Mana pertanyaan? Yang baru kami. Ada video, ada baby. Saya punya pertanyaan. Kalau dari segi anak, kalau di Alkitab itu ada yang namanya anak yang hilang atau the prodigal son. Saya ini dulu di rumah panggilannya prodigal daughter. Tapi saya sekarang punya anak perempuan juga, jadi saya perlu banyak belajar untuk bagaimana cara mendidik anak, karena jujur saya nggak mau anak saya nanti seperti saya gitu. Jadi jadi pertanyaan saya gini, saya ingat waktu itu saya kuliah, saya juga di asrama, jadi saya benar itu Pak Pendeta bilang kalau kita mengenal kejahatan itu di asrama itu benar, saya statement itu saya nggak setuju. Jadi tiap kali saya pulang, terus abang saya itu bilang gini, aduh Arda ini bandel sekali Pak. Tapi bapak saya selalu bilang gini, nggak apa-apa kita terus ajak dia worship pagi, siang, karena di rumah itu worship 2 kali sehari. Tapi saya selalu pura-pura tidur atau bagaimana. Tapi bapak saya selalu bilang, nggak apa-apa kita ajarin aja dia yang benar. Karena kalaupun nanti dia pun salah jalannya, jadi bandel atau gimana, dia tahu jalan pulang. Jadi apakah cara mendidik anak yang begitu itu juga bisa di-approve Pak Pendeta? Karena walaupun saya besar di keluarga Advent pagi, sore, worship, tapi tetap aja saya sempat hilang gitu. Sempat ya kemana-mana lah seperti itu. Jadi saya nggak mau apa yang terjadi sama saya itu akan terjadi lagi sama anak saya. Jadi apakah prinsip
mendidik anak yang Bapak saya bilang itu sudah benar atau bagaimana? Terima kasih. Kami persilakan. Ya, jadi terima kasihlah. Memang mendidik anak itu kan satu hal yang perlu seni dan perhatian yang lebih baik. Saya tidak berani katakan aturan-aturan tertentu untuk mendidik anak itu sama satu dengan yang lain. Tetapi secara prinsip, apa yang diajarkan oleh Alkitab dan Roh Nubuat, itulah yang harus kita pegang. Jadi terima kasih Ibu siapa tadi? Olga ya? Arda. Ibu Arda tadi sudah menyampaikan apa yang dilakukan oleh orang tua. Ini terbukti ibu ini kan jadi baik dan tidak mau anak yang sekarang ini berubah. Artinya sama dengan ibu di masa remaja. Ya. Jadi itulah yang boleh saya jawab. Banyaklah berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Tapi prinsip-prinsip itu harus kita hidupkan ya, melalui teladan, kesabaran kita, ya, ajar mereka untuk bekerja, ya, itu semua yang tadi sudah saya sampaikan, kiranya itu boleh bermanfaat. Dan Ibu ambil waktulah baca, mendidik, membimbing anak. Saya sangat terpesonalah membaca. Saya baca ratusan halaman, hanya 2-3 kalimat yang saya tampilkan di sini, ya. Tapi saya yakin yang tidak ditampilkan pun sebenarnya sangat penting itu. Ya, itu sebabnya kita tekunlah baca itu, ya. Jangan jadi terlanjur anak kita sudah tidak terdidik dengan benar, ya, melainkan kalau bagian kita sudah lakukan. Kalau bagian kita sudah lakukan, biarlah Tuhan melakukan dengan lebih sempurna, ya, dengan lebih sempurna. Amin. Amin. Baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan Ibu Arda. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari Zoom atau dari live stream? Ada tambahan saja. Oke, silakan. Pendeta Rumayar ya pernah nasihati kami ketika kita melayani di tempat-tempat sulit, ya Alor itu sebenarnya tempat yang sulit ya, tapi dia selalu ingat love can win anything. Nah, dan saya kira itu juga bagus harus diterapkan di rumah karena serusak-rusak atau senakal-nakalnya anak sulit dimengerti, tapi kalau kita sabar ya, terus bawakan dalam doa, ada mujizat ya. Contoh mungkin saya punya anak yang waktu itu zamannya komputer mulai masuk di rumah. Wah, mereka mulai asik dengan game. Aduh, saya bilang ini bahaya. Sudah mulai susah ini diatur-atur. Memang mereka belum punya handphone. Semua harus pergi ke komputer. Ya saya bilang, kamu tolong dulu cuci piring. Ini liburan. Tapi dia tenang saja, nanti mas sebentar lagi terus. Aduh, saya pikir bagaimana ini anak sudah kelas 1 SMA, sudah teenager. Terus saya sambil beres-beres, saya bilang Tuhan tolong saya nggak mau marah-marah lagi. Saya hanya mau bikin apa yang Tuhan mau. Ada bisikan, lempar roti sama yang lempar batu. Ini anak kan lagi lempar batu. Asik dengan komputer, tidak peduli dengan kebersihan di rumah atau bantu kerja, kok susah ya. Tapi di saat yang sama saya rem, saya punya mulut tidak mau cerewet. Saya tahu itu tidak efek ya. Jadi saya terinspirasi bikin empek-empek sederhana. Nah empek-empek itu kan kita semua tahu lah modelnya. Cuman yang saya bikin, saya lihat bahan apa di dapur. Oh, ada sagu sedikit, ada tepung, campur jo dengan telur, kasih daun bawang, kasih bawang putih, lalu digoreng agak panjang-panjang.
wangi, baunya sudah kemana-mana. Dia rupanya lagi main. Saya bikin kuah asam Jawa dan saya cicip, wah ini enak. Dia datang, wah apa ini Ma? Nah, kenapa? Sudah mau makan? Silakan. Ini sudah boleh dimakan. Oh ya, dia ambil, dia makan sambil duduk-duduk di depan komputernya. Saya tenang saja bikin. Oh, ini piring-piring banyak ya. Kotor semua. Oke, abang cuci. Tiba-tiba dia sudah duduk, beresin dapur. Tanpa marah-marah, saya sudah senang. Saya makan enak, dia makan enak. Dan pekerjaan di rumah beres tanpa marah-marah, tanpa cerewet. Dan saya percaya inilah love can win anything ya. Lempar roti sama yang lempar batu. Jadi anak-anak kalau malas, jangan dimarahin mungkin ya, tapi tanyalah sama Tuhan, ini mau diapakan ini anak ini ya. Dan saya kira dia ngerti apa artinya lempar roti sama yang lempar batu. Ya, itu saja. Amin. Amin, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Jika belum ada yang dari Zoom, ini di sini ada satu pertanyaan yang masuk. Umur berapakah kita bisa memberikan smartphone kepada anak-anak kita? Kita lihat sekarang, saya pernah pergi ke toko, ada anak masih baby, masih di car seat baby, mamanya taruh, kasih dia punya telepon, pakai dia punya pegangan lagi, jadi anak itu sambil nonton, mamanya shopping. Tapi masih baby sekali, Pak, nih anak ini mengerti enggak ya, tapi dia tetap nonton dan tidak nangis. Jadi ada pertanyaan, umur berapa bisa kita memberikan smartphone kepada anak-anak? Apa terlalu kecil mempunyai efek atau gimana? Kami persilakan. Baru-baru ini ada psikolog, dia punya 2 anak, dan dia bilang, saya kasih handphone sama anak saya ketika dia sudah umur 14. Oh, Itu pun masih under kontrol orang tua. Hanya 1 minggu 1 kali, 1 hari. Jadi hari biasa tidak boleh pegang handphone. Dan dia bilang itu handphone punya pengaruh merusak otak depan. Ya. Dan memang anak-anak yang sudah asik dengan itu pertimbangannya rusak, tidak care sama satu sama lain. Jadi saya sedikit pengalaman, kebetulan kami punya anak yang paling kecil sempat tinggal dengan dia punya tante, di situ ada cousin-nya lah, suatu kali dia diare. Aduh, dia bilang, Mama, dia bilang tolong dulu. Saya bilang minta tolong si ini, dia kan ada di rumah, dia lagi asik main game, Ma. Dia nggak bisa tolong aku. Bayangkan anak kalau sudah dirasuk otak depannya, tidak care. Dan itulah yang rusak. Jadi kenapa ibu-ibu kasih handphone? Supaya diam. Mereka malas gendong-gendong. Atau mereka juga asik dengan mereka punya drama Korea atau film-film. Semua pingin nyaman. Tapi sebenarnya perjuangan yang paling berat itulah mengasuh. Ya. Mengasuh, kita harus bikin mereka diam tanpa handphone. Dan saya kira bukan hanya ibu-ibu yang besar, sekarang pembantu. Pembantu dia pusing, bodoh amat anak siapa, dia begitu lihat rewel kasih handphone. Dan dia bisa duduk-duduk juga. Dan di manalah tanggung jawab asuh anak. Jadi itulah pengalaman dari Ibu Helena ini. Mungkin sekali-sekali ini Fisdak boleh undang juga, namanya Ibu Helena Saragi. Kalau mau handphone, nomor handphonenya saya bisa kasih. Dia itu pelayan Tuhan dan sangat bagus memberi keterangan mengenai ini gadget. Sampai pornografi dia bisa terangkan. Jadi saya cuma bisa kasih ingat itu umur 14 baru dia kasih. Kemarin dia baru bikin seminar di Seuni ya, dan mungkin nanti Pendeta Stephen bisa undang dia supaya lebih lengkap. Oke. Terima kasih. Ada lagi tambahan atau? Oke, kalau tidak ada, kita ada masuk satu pertanyaan.
Apakah membesarkan anak perlu dengan cara keras dan tegas? Kami Oke, persilakan. Ini another pertanyaan. oke. Apakah membesarkan anak perlu dengan cara keras dan tegas? Baik. Kalau tegas harus, tapi kalau keras jangan. Ya. Jadi kita jangan mendukakan hati anak. Jangan bikin hati anak itu jadi ciut. Ya. Kalau kita marah-marah, apalagi sampai memukul, itu tidak akan memperbaiki anak kita. Bisa berubah hanya di depan kita, tetapi tidak di belakang kita. Ya, ini riset yang dibuat ya. Ini zamannya sangat canggih ya, kita bisa dapat keterangan di sana. Dan Nyonya White kalau katakan hanya sekali dalam seumur hidupnya, ya kita pukul anak, itu artinya kekerasan tidak diperlukan. Bahkan berbahaya di dalam mendidik anak kita. Ya, biarlah kalau orang tua kita zaman dahulu sudah salah dalam mendidik anak-anak, karena banyak yang salah mengerti soal rotan. Ya, kalau kamu sayang sama anakmu, ya jangan ini rotan. Rotan itu bukan untuk kita buat pukul anak, tetapi lambang dari penjagaan kita kepada anak-anak kita. Ya, kita harus tegas katakan kepada mereka, tidak boleh main games. Itu harus tegas, ya sudah. Tapi jangan kita keras kepada mereka. Ketika kita dapati mereka sedang bermain, lalu kita pukul atau apa, jangan. Ya, jadi keras dengan tegas itu sangat berbeda. Dalam pengertian kita tidak paksakan kehendak kita, tetapi kita harus buat aturan itu menjadi bagian anak kita. Ya. Dan lebih banyak berdoa memang saudara, lebih banyak berdoa. Kita ini hidup di zaman di mana anak-anak kita itu dirongrong oleh berbagai macam situasi dan kondisi yang mungkin menyebabkan mereka bisa terjatuh. Ya, tetapi kita mintalah pertolongan Tuhan. Seberapa bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, saya sekarang saudara kalau terkadang ingat ya, mungkin ya sebagai pendeta terkadang kita tidak memprioritaskan anak-anak kita. Ya. Bayangkanlah mereka penamatan, ada yang penamatan, saya dengan Ibu Storu sedang KKR. Ya. Lalu anak ini bilang begini, Papa tega sekali ya, kan tamat itu kan hanya sekali seumur hidup. Entah tamat di SMP, tamat SMA, ya, tapi nggak datang katanya. Ya, saya beberapa penamatan anak ini saya tidak datang. Ya, kalau ada hal yang saya harus perbaiki dan kalau boleh mundur ke belakang, ya itulah saudara. Seringkali kita abaikan perhatian kepada anak-anak. Ya. Sekarang ini juga saudara, kalau mereka telepon, saya lagi rapat atau apa, lalu saya bilang, nanti papa telepon balik. Ya, telepon baliknya itu bukan nanti sore atau nanti malam, tapi besok malamnya baru telepon balik. Ya, terkadang anak-anak juga merasa bahwa mereka kurang diperhatikan. Tapi kita semua perlu memperbaiki diri, saudara. Khususnya untuk saya lah. Kita perlu memperbaiki diri, bagaimana kita harus menjadikan keluarga kita, anak kita menjadi prioritas, walaupun itu susah, ya. Kita harus buat itu, ya. Karena kita harus bawa mereka ke surga. Ya. Hanya itu, saudara. Kenapa saudara dan saya dikasih anak? Supaya mereka menjadi pewaris surga. Bukan supaya mereka jadi pendeta, jadi dokter, jadi guru, itu hal yang kedua, tapi supaya mereka jadi pewaris kerajaan surga. Ya. Siapapun, apapun pekerjaan mereka, itu nomor 2. Mereka menjadi pewaris surga. Dan ciri yang paling menonjol pewaris surga adalah mereka menjadi misioneri.
mereka membawa orang lain juga untuk menjadi pewaris surga. Ya, baik, terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Ada lagi yang mau bertanya di Zoom? Kalau belum ada yang mau bertanya, ada pertanyaan pada saya ini atau pertanyaan? Ada yang angkat tangan tadi. Siapa nih? sorry. Fikrat Amin. Admin. Oh, Oh, ini ya. Dede. Dede, iya deh. Oke. Ini mungkin Ibu Storfly jawab karena dia yang paling getol ini. Jadi memang saya punya cita-cita anak-anak harus bisa jadi pianis gereja. Hanya itu saja. Nggak usah jadi hebat-hebat, tapi pianis gereja. Nah, waktu itu memang saya kerja di rumah sakit supaya ada uang ekstra bayar guru piano. Dan memang saya kerja waktu itu memang banyak berdoa dan bergumul, Tuhan kasih ilham, suruh guru piano kasih grade. Jadi guru piano akan bilang, oh kamu dapat hari ini grade A karena latihan bagus, skillnya bagus, dan bla bla bla, nanti dia kasih A. Tapi kalau mainnya jelek dan lain-lain, C atau D. Nah, setiap kali dapat A, saya kasih uang. Kamu dapat uang. Ini boleh disimpan, terserah. Mau jajan juga boleh, tapi bagusnya ditabung. Wah, mereka saingan. Maklumlah kami memang orang susah ya. Jadi anak-anak itu kalau dapat uang, rasanya seperti dapat emas kali ya. Kami tidak pernah kasih uang jajan karena memang tidak punya uang. Jadi waktu kami kasih upahnya uang, itu memang mereka semangat. Di situ mereka berlomba-lomba, dan kalau tidak beres les pianonya tidak boleh nonton TV. Nah, waktu itu anak-anak boleh nonton TV pulang sekolah jam 3, mereka boleh nonton sampai jam 5 habis worship, nanti malam ya semua bikin PR. Hanya itu waktu. Tapi kalau dapet C tidak boleh nonton. Jadi ada rewardnya. Dan memang anak-anak itu hanya bisa semangat kalau kita duduk di sampingnya. Nah, kebetulan saya kerja tidak lama ya, jadi saya punya kesempatan dengar. Mereka lebih suka dengar saya yang ketuk-ketuk meja atau ikut dia punya irama daripada mereka pasang, mereka punya itu apa sih namanya itu yang untuk hitung nada-nada, untuk metronom ya, betul, metronom itu mereka nggak tahu suka. Tapi mereka akan pantau, nah ini ketukannya seperti ini. Oke, Mama duduk di sini, Ma. Jadi memang mereka maunya saya tuh, udah Mama mau beres-beres dulu. Sambil masak, Mama dengar kamu. Enggak, Ma. Mama duduk di sini. Oh, akhirnya saya ikut-ikut nyanyi lah. Rupanya lagu-lagunya enak-enak, sederhana. Dan kalau saya juga dapat pernah dengar psikolog bilang, anak laki-laki itu hanya bisa diperhalus, dapat dibentuk jadi lebih peka dengan musik. Jadi mulai dari Stefani, semua anak-anak 4 duduk di situ, saya temenin. Tapi yang paling banyak minta perhatian memang tidak semua seperti itu. Ada yang memang happy dengan lagu, yang ada yang ya seperlunya. Ada yang bilang, Ma, aku lebih suka gitar, aku lebih suka biola. Ya akhirnya kami boleh ganti. Tetapi semua dasarnya harus piano. Itu saja, dan memang ada reward, ada pengorbanan. Sebab saya dengar juga teman saya, dia bilang, aduh, mama saya itu ikat saya di bangku piano. Saya harus
praktis tiap hari. Nggak bisa-bisa. Ya, jadi love can win anything ya. Kita duduklah di situ, dengerin, berkorban ya. Dan memang akhirnya dia bisa hidup dengan piano. Ternyata sekarang di zaman COVID pekerjaan susah, mereka bisa pakai kasih les piano dengan dan dapat uang hidup lah dari situ ya. Itu saja mungkin yang saya boleh lihat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi umurnya umur berapa ya? Bervariasi lah. Anak saya yang paling besar sekarang dia kasih les piano di Manado, ya. Murid-muridnya itu dari umur 5 tahun sampai mamanya. Ya. Mamanya ada yang jadi murid dia, ada papanya malah ada juga. Jadi tidak ada yang terlambat untuk belajar, ya. Jadi ya, anak-anak kami semua tamat dari SLA Kawangkoan, ya, empat-empatnya. Mereka Sitorus empat-empatnya, tapi semuanya tamat dari tanahnya Mangual, ya. Dan kenapa mereka senang di sana? Karena mereka dapat uang dengan mengajar piano, ya. Bahkan bukan hanya dapat uang, guru-guru jadi baik kepada mereka karena anak-anak mereka murid dari anak-anak saya, ya. Anak-anaknya guru-guru itu murid dari anak-anak saya. Jadi kalau gurunya itu jewer anak saya bisa jewer anaknya lagi. Ya, jadi itulah saudara, anak-anak bisa jadi lebih punya apa ya, punya keberanian, punya kepercayaan diri, ya. Bahkan modal hidup, saudara. Terus terang 2 anak kami sekarang dari 4, ya, di masa COVID ini, ya, mereka kena dampak COVID, usaha mereka, pekerjaan mereka, tapi sekarang mereka bisa hidup dari apa? Kasih les piano. Karena les piano kan bisa online juga, ya. Jadi mereka bisa dapatkan murid, ya, bahkan cukuplah hidup mereka berkat Tuhan, ya. Oke. Amin. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu tertarik dalam mempelajari Alkitab? Ini pertanyaan sangat bagus, saudara. Jadi kita ajaklah mereka baca Alkitab, ya. Jadi dalam rumah, saya ingat di masa kecil mereka baca Alkitab, tapi jangan terlalu banyak, ya. Cukup 1 spasi saja, bukan 1 fatsal, ya. Kalau fatsalnya sedikit ya enggak apa-apa. Karena nggak boleh juga berbakti terlalu lama sama mereka, jadi jenuh, ya. Ajak mereka baca, kemudian setelah baca tanya kepada mereka mana ayat yang disuka. Saya kagum loh saudara kepada Alkitab ini. Anak-anak yang baru bisa baca pun mempunyai pandangan yang luar biasa terhadap Alkitab. Bayangkan, ya. Inilah kehebatannya Alkitab. Kalau kita baca dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan yang sama, yang menguasai hati dan pikiran anak-anak kita, itu juga yang menguasai kita. Saya dapatkan pelajaran yang luar biasa. Ketika saya tanya, mana ayat yang kamu suka dari ini? Lalu mereka jawab, oh ini. Wah, lalu saya tanya, kenapa? Oh, mereka terangkan. Padahal masih anak kelas 2 SD dia. Masih kelas 3 SD. Oh, luar biasa ini, Alkitab ini. Ya. Jadi, kita ajarlah mereka, dan yang paling penting melalui contoh lah. Ya. Anak saya yang paling tua pernah bilang begini, Pak, kalau Papa khotbah saya senang sekali. Jadi dia maunya saya yang khotbah di gereja. Ya, tiap Sabat dia. Papa khotbah, ya walaupun dia sempat ambil kependetaan, saudara, tidak jadi pendeta, tapi dia sekolah kependetaan sempat dia, tapi tamatnya nurse, ya. Nah, lalu dia bilang begini, kenapa? Karena Papa nih kalau khotbah hanya kutip Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, ya. Dan dua-duanya itu adalah
suara Tuhan, bukan suara manusia. Nah, jadi yakinkan anak-anak bahwa apa yang kita sampaikan berasal dari Alkitab dan Roh Nubuat, dan mereka pasti mencintai itu. Ya, jadi tidak perlulah kita cari tulisan, kutipan lain, ya, walaupun untuk ilustrasi bisa saja, saudara. Tapi yang paling penting Alkitab. Karena Alkitab ini sangat menarik. Kemarin beberapa waktu yang lalu anak saya yang paling tua bilang begini, Pak, aku lagi memperdalam buku pengkhotbah katanya. Lalu dia sangat kagum kepada tulisan Raja Sulaiman di masa tuanya katanya. Bahwa segala sesuatu yang di bawah matahari ini sia-sia katanya. Bayangkan, berkat yang harusnya menjadi bagian dari orang benar, dinikmati oleh orang jahat. Hukuman atau kesusahan yang harusnya menjadi bagian orang jahat, dialami oleh orang benar. Terbalik-balik dunia ini katanya. Segala sesuatu yang di bawah matahari ini sia-sia, dia bilang. Jadi dia bilang, kita harus cari yang di atas matahari, Pak, ya, katanya. Kita harus cari sorga. Oh, saya terharu dengar itu, saudara. Ya. Jadi memang kalau kita hanya berfokus pada kehidupan di dunia, tidak memikirkan sorga, sia-sia, Pak, semuanya. Oh, saya sangat senang dengan apa yang dia sampaikan. Ya. Jadi itulah, saudara, Alkitab biarlah dicintai oleh anak-anak kita. Ya. Sehingga itu menjadi buku pedoman yang terbaik bagi hidup mereka. Ya. Kita tidak bisa banyak nasihat. Bayangkanlah kalau kita nasihati anak-anak kita, mungkin kita dianggap cerewet, kita dianggap diktator atau apalah itu. Tapi kalau Alkitab yang menasihati mereka, mereka pasti tunduk. Mereka pasti akan terjamah. Ya. Tidak akan jadi marah dan kecewa. Jangankan anak kita, istri kita pun kalau cerewet sama kita, mulai kesel kita, ya kan? Kalau suami mulai cerewet sama istri, kesal kita, ya. Tapi kalau Alkitab yang bicara, kita nggak akan kesal. Kita justru akan apa? Berubah, ya. Jadi ajar anak-anak kita sejak dini untuk mencintai Alkitab. Ibu Sarus mungkin bisa tambah. Mungkin anak-anak dari kecil kita ajar waktu worship itu jangan lebih dari 5 menit. 10 menit. Ya, kalau di umur anak-anak, karena mereka tidak bisa duduk diam ya. Nah, cerita kadang-kadang mereka maunya itu saja. Daniel terus, kemarin sudah Daniel. Mau Daniel, oh oke, kita cerita lagi. Rupanya diam-diam cerita itu nempel sampai mereka besar. Jadi kalau dia sudah lebih remaja, nah ini yang susah ya. Saya bilang, ayo semua anak harus isi minyak. Sebelum belajar, isi minyak dulu. Mereka sudah tahu isi minyak itu artinya baca Alkitab. Sampai di asrama pun saya sering kirim message, jangan lupa isi minyak. Ya ada anak-anak yang rohani. Tapi ada juga yang amburadul. Aduh, saya bilang, kamu nih kayaknya nggak pernah baca Alkitab deh. Ma, tenang, Ma. Apa yang dilakukan? Mereka punya banyak alasan. Sepertinya memang kadang-kadang 4 anak, 4 cara. Dan ujung-ujungnya memang 2 Timotius 2 ayat 7. Saya selalu andalkan itu ayat. Tuhan beri pengertian dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada orang tua yang gagal kalau mereka minta kepada Tuhan. Sebab tiap anak punya caranya masing-masing. Dan tiap orang tua Tuhan juga ajar. Jadi jangan kecewa kalau memang secara fisik mereka tidak pegang Alkitab dan begini baca. Tapi diam-diam mereka baca di handphone. Dan dari cerita-cerita, oh saya tahu kamu baca Alkitab tuh ya, walaupun nggak kelihatan ya. Jadi memang tidak mudah, tapi memperkenalkan, mengajar anak takut sama Tuhan, kenal Tuhan, itu mereka benar-benar lihat kita bikin apa. Jadi sekarang saya tiap hari bikin tulisan. Sebenarnya tulisan ini tujuannya untuk mereka.
renungan-renungan singkat, saya kirim, saya share ke grup, dan mereka baca. Dan itu saya bangun 2:30, supaya jangan ada anak yang hilang, itu saja. Dan saya perluas, saya kirim juga ke Shepherdess. Dan saya lihat itu tulisan rupanya efek, punya pengaruh. Jadi kita tidak bisa lagi khotbah, tidak bisa lagi bujuk pakai handphone. Dan saya berterima kasih ya, Tuhan itu punya banyak cara menjangkau sampai orang-orang yang sudah lama tidak ke gereja, sampai anak pendeta yang mungkin dia sudah jadi ustadz ya, dia sudah jadi ustadz, jadi Islam. Tapi saya bilang ini harus bisa kena, harus ke sana lah. Jadi Tuhan nanti kasih cara kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana caranya supaya anak-anak ini kenal Tuhan dan takut sama Tuhan, itu saja. Jangan andalkan kita punya pikiran, sebab cara Tuhan itu jauh lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Dan kalau mereka kelihatannya belum bertobat, jangan menyerah. Selama mereka masih ada, kita terus. Mereka masih hidup, kita terus jangkau. Dan sampai kapan? Sampai cucu juga mungkin kita harus terus jangkau. Pekerjaan kita tidak pernah selesai. Itu saja. Tuhan berkati. Terima kasih dengan jawaban-jawaban yang begitu menarik dan menguatkan kita semua sebagai orang muda dan calon-calon orang tua dan calon-calon orang tua. Baiklah, kita sudah tiba pada penghujung acara kita. Dan kami serahkan kepada Pendeta Stephen Rantung untuk ucapan terima kasih sekalian untuk menutup acara kita. Kami persilakan. Atas nama jemaat First Indonesian Seventh-day Adventist Church ya, kami sekali lagi merasa terberkati. Kenapa saya katakan sekali lagi? Karena Bapak dan Ibu Pendeta Sitorus pernah mengunjungi jemaat kami dan telah memberikan begitu banyak berkat yang indah, dan begitu banyak anggota jemaat kami yang masih sangat terkesan ya dengan kehadiran daripada Pendeta dan Ibu Pendeta Sitorus yang telah datang pada beberapa waktu yang lalu ke jemaat kami, dan pada kesempatan ini telah kembali meluangkan waktu. Saya tahu ini hari Minggu di Indonesia, waktu yang mungkin banyak dapat digunakan untuk keluarga, untuk cucu, dan juga mungkin ada hal-hal lainnya yang Pendeta dan Ibu Pendeta telah lakukan di pagi hari waktu Indonesia. Tadi saya percaya sudah bangun dari jam 6 pagi, saya kalau tidak salah ini ya. Jadi satu pengorbanan yang Bapak Pendeta telah berikan, dan itu sangat memberikan penghargaan yang sangat besar bagi jemaat kami di Jemaat Vista. Dan untuk hal tersebut kami berterima kasih dan memuji nama Tuhan, karena telah memberikan kesempatan yang indah bagi jemaat untuk kembali mendengarkan nasihat-nasihat yang telah diberikan dengan begitu baiknya oleh Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kami betul-betul sangat diberkati. Jadi kiranya ini bukan kali yang kedua saja, ya, satu waktu mungkin setelah pandemik. Kami ingin sekali melihat lagi Pendeta Sitorus kalau bisa dapat ada kesempatan juga mengunjungi kami lagi, atau jika pandemik ini masih harus berlangsung sedikit lagi, mungkin ada waktu-waktu kemudian kita bisa mendapatkan juga ujangan-ujangan, nasihat-nasihat, dan juga apa yang surga sudah siapkan melalui Bapak dan Ibu Pendeta Sitorus, pendeta bagi kami di Jemaat Vista. Jadi sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk host, Saudari Nainggolan yang sudah memandu acara kita, dan juga Saudara Elisa yang telah mengatur dari segi teknisnya, dan saudara lainnya. Khususnya semua yang sudah hadir, yang sudah berpartisipasi, baik membawakan pertanyaan. Saya ingin terima kasih, kalau tidak salah ini Bapak John Manurung ya telah memberikan pertanyaan juga bersama-sama, telah hadir bersama-sama dengan kami. Orang tua saya, Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta Rantung juga sama-sama, dan juga pendeta-pendeta senior lainnya, Pendeta Om Rain Kesaulia berhadir juga, dan juga Arda dan Regan dan semua. Maaf kalau saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah mengambil waktu untuk bersama-sama dengan kami di Jemaat Vista, baik yang melalui Zoom dan juga saudara-saudari lainnya yang lebih banyak mungkin yang melalui live stream kita. Puji Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Baik, seperti tadi host kita katakan, Saudari Nainggolan katakan, kita akan tutup. Saya ingin juga membawa kita untuk bersatu kembali dalam doa untuk menutup acara kita pada saat ini. Mari kita satu dalam doa.
Bapa yang penuh kasih dalam tahta di kerajaan surga, namun Bapa yang dekat dengan kami. Engkau yang mengetahui kebutuhan kami, Engkau yang mengetahui jalan yang terbaik bagi kami untuk memiliki masa depan yang penuh pengharapan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami merasakan berkat-berkat tuntunan-Mu, Tuhan, sepanjang hari Sabat di waktu Amerika ini, mulai dari pembukaan Sabat, acara sekolah Sabat, acara khotbah, dan khususnya acara seminar untuk mendidik anak-anak kami, untuk dapat membawa mereka masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, atas hikmat-hikmat yang Tuhan telah salurkan kepada Bapak dan Ibu Pendeta Sugi Sitorus yang telah memandu kami pada Sabat waktu Amerika ini untuk dapat memiliki satu jalan yang terbaik untuk mendidik anak-anak kami, yaitu berdasarkan firman-Mu dan juga berdasarkan pena inspirasi roh nubuat. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan, dan hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Sitorus dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan terus mempersatukan mereka di dalam rumah tangga, terus dapat menjadi contoh bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Dan kiranya Tuhan akan selalu menjadikan keluarga ini sebagai tolak ukur dari satu kehidupan yang Tuhan kehendaki dapat terjadi di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan akan terus teguhkan pernikahan keluarga mereka. Tuhan akan selalu menjadikan mereka satu pasangan yang akan menjadi terus saluran berkat Tuhan kepada siapa saja. Berkatilah anak-anak, berkatilah cucu-cucu dalam kehidupan mereka. Kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Dan khususnya bagi Pendeta Sitorus, kiranya hikmat kebijaksanaan akal budi dari surga terus menjadi bagian pendeta sebagai Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat. Kiranya Tuhan selalu memberikan kepadanya hikmat kebijaksanaan akal budi dari surga, kesabaran yang akan selalu membawa dia untuk tetap bertahan, menuntun umat-umat Tuhan, memiliki kedekatan kehidupan kerohanian, dan mempersiapkan umat-umat Tuhan, kami semua, masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah juga seluruh umat-umat Tuhan yang sudah menghadiri acara seminar pada saat ini, baik yang ada melalui live stream maupun yang melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan kiranya acara ini dapat menjadi satu hal yang menguatkan kami semua, dan khususnya menjadi kekuatan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa kami, permohonan kami ini, karena semuanya telah kami bawakan Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat Nebus kami. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, rangkaian acara kita pada saat ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam dalam pembahasan sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung, dan kami mengundang sekali lagi semua saudara-saudara dapat bergabung dengan kami untuk menyaksikan acara program sekolah Sabat kami. Sekali lagi terima kasih, dan Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada.